Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran dalam beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan melihat chart dari IHSG dulu deh hari ini. Karena IHSG hari ini minus 0,9%. Yang dimana nggak usah heran, biasa aja kalau dia turun. Karena apa? Karena emang dia udah kena resistnya. Dan setelah kena resist, candlenya jelek banget kan tanggal 19 Agustus. Bikin shadow panjang gini, jadi hari ini merah ya biasa aja karena kena resist. Jadi dia turun sampai ke area supportnya nih ya, masih tertahan. So biasa aja. Jadi kalau misalkan sideways terus nih, IHSG sideways di sini, kita nggak perlu panik teman-teman. Yang penting kita punya trade plan yang jelas. Kalau saatnya cut loss ya cut loss, saatnya TP ya silakan TP. Seperti itu ya. So sekarang kita mau masuk ke saham yang kita mau analisa. Jadi ada beberapa yang bertanya ke gue, itu kenapa Panin Group kok terbang gitu. Jadi kita mau analisa saham Panin gitu ya. Yang pertama kita mau lihat PNLF. Oke, ini PNLF dia emang sideways terus. Ini gue lihat dari Fibonacci dia terus sideways. Gue mau tahu dia ini kan uptrend ya dari tanggal 13 Mei uptrend. Kapan ya dia koreksi? Kita saatnya untuk beli. Turun ke golden ratio di sini, dia rebound tapi belum sampai dia udah beli. Jadi gue nggak kebeli gitu ya. Dan dia turun ternyata di 0,5. Dia baru rebound akhirnya 22 Agustus. Hari ini dengan volume yang gede 3 kali lipat atau 2,5 kali lipat dari average 20 hari sebelumnya. Dan kalau kita lihat stokastiknya juga golden cross di area jenuh jual yang ditandakan is time to buy. MACD masih turun tapi ini udah ada tanda-tanda mau golden cross. Iya, yang dia lama-lama nih mengecil nih, dia mau golden cross. Nah ini untuk PNLF. Jadi kalau misalnya kita mau buy PNLF, kalau gue pribadi gue akan nunggu kalau dia berhasil close di atas MA 50 nya. Nih ya, ini gue agak tarik. Ini kan supportnya dia ya. Ini supportnya dia. Breakdown. Dia ngelawan nih. Gue nggak mau jebol gitu ya. Jadi kalau mau beli, gue mesti pastiin PNLF ini berhasil close di atas 404 lah. Kan MA50 nya 400 ya, 404 baru gua mau beli gitu ya. Berpotensi sampai kita TP di resist yang 450-an atau 440-an. Kalau sekarang belum kepengen. Karena dia ini udah kelihatan dia kepentok dari MA50 ya, teman-teman bisa lihat tuh ya. Kepentok MA50, dia turun di area ini. Jadi kalau mau beli, kalau gue pribadi belum. Tapi coba kita ngeliat ke Broksumnya. Kita lihat Broksumnya PNLF. Nah, PNLF hari ini 22 Agustus, walaupun dia naik begitu, dia netral nih. Ya netral ya, malah small distribusi. Padahal naiknya dengan volume ya teman-teman, volume gede nih. Tapi justru netral malah small distribusi. That's why gue nggak terlalu menarik ya gitu ya. Belum terlalu menarik untuk gue lirik. Walaupun hari ini naiknya 13% loh, gila loh, kacau ya, mantap ya. Jangan FOMO nih teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke saham berikutnya. Ke saham masih grup PAN ini, itu PNBN atau Bank PAN Indonesia. Sama ya. Nah, sebetulnya Bank PAN Indonesia ini udah gue analisa di video sebelum-sebelumnya. Dan kalau teman-teman boleh beli gak PNBN, gue pribadi gue bilang jangan. Kenapa? Karena gue pribadi ini udah floating profit 20-an persen gitu ya. Ini gue malah udah pengen TP di 25%. Dari sini udah kelihatan dari MACD yang divergence ini terus turun tapi saham terus naik. Stokastik juga golden cross ya. Dia udah mau golden cross di sini. Jadi waktu itu gue udah kebeli di 16 Agustus. Ya di area sini ya. Pas banget nih. Ini udah profit 20%. Jadi teman-teman kalau mau beli ini, menurut gue jangan dulu gitu ya. Tapi kalau dilihat begini berpotensi gak sih? Berpotensi. Coba ya kita lihat ya. Nah di sini terlepas misalkan belum beli pengen beli, ya ini adalah pola reversalnya dia nih. Di sini kita bisa lihat di sini ada pola
Ya, dia mau bikin reversal nih. Ini ya, set double bottom lah bisa dibilang. Ya, bisa dibilang double bottom, cuman emang range jadi lebih panjang sedikit. Nah, kita lihat nih dari sini ya. Set. Ya. Nah, kalau mau beli, kalau gue pribadi, lagi-lagi gue pribadi ya, gue mau make sure dia berhasil closing di atas 2000 dulu, atau dia berhasil breakout di 2070. Harga lebih mahal sedikit nggak apa-apa, tapi gue mau pastiin dia berhasil break resistennya dia yang ini dulu. Kalau enggak, menurut gue belum menarik untuk di buy gitu. Jadi pas dia break dari 2000, terus dia dengan volume gede seperti ini ya, misalkan besok hijau lagi volume gede, terus di 2070 dia break, gue mau beli. Tapi terus misalkan dia ternyata besoknya koreksi lagi ke area neckline, ini nggak masalah. Tapi kalau koreksinya dengan volume kecil, gue juga mau beli. Jadi seperti itu sih kalau untuk PNBN. Kalau beli sekarang ntar dulu, jadi tungguin dulu dia berhasil break atau enggak. Yang penting dia berhasil bertahan di atas resist dia yang ini. Coba kita lihat Broxum-nya, PNBN ya, distribusi tuh ya. Sama 22 Agustus justru dia malah distribusi teman-teman. Ini malah big distribusi, normal distribusi, padahal volume gede ya. Volume gede, tapi ya teman-teman perhatiin. Ini AZ beli udah jual 19 miliar. Ya. Ya ini padahal naik gede, justru distribusi. So makanya beli sekarang dan ntar dulu lah. Jadi jangan FOMO ya teman-teman, gara-gara ngeliat ini ada kenaikannya 13%, 22%. Jangan FOMO. Terus kita lanjut ke saham berikutnya. PANS, satu lagi deh, saham Panin Group. Nah sama seperti PANS ini gue ngeliat ada divergence di sini ya. Di sini MACD-nya turun, tapi di sini harga sahamnya naik. Harga sahamnya naik gitu ya. Divergence, dia turun kira-kira harusnya sampai sini beneran tuh ya, tercapai di sini. Terus dia berhasil rebound, dan ini dia lagi berada di area resistnya dia yang di sini sebetulnya. Ini dia lagi sideways di sini. Gua udah beli kemarin teman-teman, gua kasih tahu ya. Jadi gua nggak pom-pom, gua emang udah beli di average 1570. Ya berarti coba ini baru sorry ini di sini di 1560. Berarti ini 1575 ya. Gua lebih murah 15 rupiah doang lah. Yang berharap kalau target plan gue ya cuma 7%-an, yang dimana dia sampai ke resist dia yang di sini. Gue nggak tahu kena atau enggak, atau TP atau enggak, ya nggak apa-apa, biarkan market yang berjalan. Tapi kalau dilihat dari candle hari ini dia closing hammer, emang bagus ya, closing hammer berarti buyer ada perlawanan gitu, walaupun tadi mau di seller terus. Dan kalau dilihat dari trend kan dia emang masih uptrend. Kalau MACD emang sideways, tapi stochastic pengen golden cross. Jadi ya gue sih tinggal tungguin, kalau dia sampai di sini di 1650 ya jual gitu ya. Kalau dia ternyata breakdown ya gue jual juga ya. Orang ini resikonya cuma 1,5% atau 2% lah ya. Dan menurut gue menarik buat gue dapetin 7%-an dengan resiko 2%-an. Jadi coba kita lihat ke ininya, Broxum-nya. Gimana sih PANS? Nah, justru ya kita PANS lihat 22 Agustus. Nah dia big akum, beda dengan yang lain ya. Dia justru big akum dan normal akum. Walaupun emang akumnya kecil, cuma jutaan, 73 juta, 24 juta. Tapi ya better daripada big distribusi sampai jual 19 miliar gitu ya. Jadi emang PANS ini ya pergerakan kecil, emang kecil ya, murah-murah. Jadi teman-teman ya seperti itu untuk PANS. Menurut teman-teman menarik atau enggak? Oke, sekarang gue mau pindah haluan. Kayaknya udah cukup bahas Panin Group. Sekarang gue mau bahas saham yang menarik, tower-toweran ya, Tebik. Gue mau bahas Tebik. Hari ini Tebik menarik candle-nya menurut gue. Dia closing hammer, padahal dia breakdown nih dari MA100 dan MA200, tapi dia bikin hammer dan closingnya di atas MA200 dan di atas MA100, yang menurut gue menarik. Dan juga stokastiknya dia udah berada di jenuh jual dan mau golden cross. MACD emang terus turun, tapi dia udah sedikit-sedikit landai nih naik, udah pengen golden cross. Jadi Tebik gue menarik sih untuk dipantau gitu ya. Dia apalagi pas banget close-nya di MA100 dan MA200. Kalau dari pattern gue belum mau ngeliat pattern dulu, tapi menurut gue kalau emang kita aliran buy on weakness ini menarik. Kita beli di MA100 dan MA200. Coba kita lihat Broxum-nya dulu. Tebik.
Nah, ya 22 Agustus big akum nih teman-teman. BB if udah beli nih 20 miliar, 13 miliar, di average 2950. Kita lihat Tebik hari ini close 2980. Jadi kalau kita mau buy Tebik, ya kita kan beli low resiko banget nih di area MA200 dan MA100. Kita tinggal bikin plan yang dimana kita buy di 2980 juga boleh gitu ya. Kita buy, kita stop loss kalau dia closing di bawah candle yang terakhir 4%. Targetnya dia kemungkinan besar bisa 7% atau ke sini areanya 8%-an. Resistennya ya. Kita lihat ini adalah resistennya dia nih. Set. Oke, berarti turun 8% teman-teman ya. Ini adalah di area resistnya dia. Set. 7,5%, 7,7%. Jadi menurut teman-teman menarik gak? Resikonya 4%, take profitnya berpotensi sampai 7% untuk Tebik. Kalau menurut gua silakan dianalisa sendiri lagi ya teman-teman. Semoga ya ini jadi gambaran aja. Teman-teman tetap disclaimer on. Oke, satu lagi gua mau bahas salah satu yaitu Behit. Kemarin ada yang tanya juga ini dari MNC Group. Behit gimana gitu ya? Karena kan kemarin sempat ada yang FOMO di 18 Agustus dia naik 6%. Kalau gue pribadi gue belum masuk Behit gitu ya. Benar-benar karena dia sideways gitu ya. Ini sideways, dia naik turun volatile lah ya. Tapi sideways. Nah, tapi yang menarik adalah ini dia bikin area support di sini. Ini mana support ini nggak pernah tertembus sama dia. Dan hari ini dia turun 4%-an sampai 66 gitu ya. Murah Samura ya 66. Kalau misalkan besok dia rebound dari sini, buat teman-teman boleh beli pakai dana kecil aja. Kalau dari stokastik emang belum layak beli sih, dia mau dead cross. Dari MACD juga dia mau dead cross. Tapi kalau dari MA100 dan MA200 justru dia pengen golden cross nih. Dia tuh pengen golden cross nih tuh. Ya ini udah golden cross malah. Jadi kalau dia MA100 dan MA200 golden cross maka ya berpotensi untuk uptrend gitu ya. Dan kalau kita mau lihat dari patternnya dia bikin higher low ya, dia terus naik nih, dia terus bikin higher low. Jadi kalau dia terus bikin begini ya berpotensi untuk Behit uptrend. Coba kita gambarin versi kalau dia uptrend. Dia gini kan, dia gini lagi dong. Ya kan dia bikin uptrend channel ya. Set gitu ya. Ceritanya ini kita tarik lagi, di sini ada uptrend channelnya. Gini kurang lebih. Jadi kalau emang dia di area sini teman-teman mau buy, teman-teman silakan juga dengan dana kecil aja gitu ya. Dan target ya kemungkinan besar sampai ke wave yang di sini atau 18%. Nah, stop lossnya kalau dia breakdown dari support yang di sini 6%-an ya. 6%-an. Ini untuk Behit. Tapi kalau dari stokastik sama MACD menurut gue dia akan berpotensi lanjut turun dulu nih. Nah, kalau dari stokastik dari bandarmologi coba kita lihat tadi apa namanya Behit. Oke, dia distribusi, big distribusi. Jadi berpotensi untuk penurunan gitu ya. Jadi untuk Behit menurut teman-teman bagaimana? Menarik untuk beli dulu atau nanti dulu? Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan emang mau buy, kita boleh tes kalau dia di area 65 boleh juga lah. Tapi ingat dana kecil karena ini saham murah gitu ya. So, berikut adalah analisa beberapa saham yang kita bisa jadikan incaran dalam beberapa hari ke depan. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan, dalam bertrading maupun berinvestasi. Disclaimer on, analisa ini jangan dijadikan patokan semata ya teman-teman. Jadi ini adalah alat bantu teman-teman aja untuk teman-teman ambil keputusan. Karena lagi-lagi uang teman-teman itu ya uang teman-teman gitu ya. Ada resikonya, teman-teman harus pastiin resikonya layak gak sih sama reward yang teman-teman mau dapatkan, dan harus siap dengan resikonya dulu. Oke, jadi teman-teman terima kasih telah nonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini jikalau video ini bermanfaat supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye bye.